Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-8, pengharapan perjanjian baru. Minggu 13 November, harapan di luar kehidupan ini. Sejarawan Yunani kuno Herodotus abad ke-5 sebelum Kristus menuliskan tentang suatu suku pada saat kelahiran dimulai dengan periode berduka, karena mereka mengantisipasi penderitaan yang akan dihadapi bayi tersebut jika ia memasuki masa dewasa nanti. Meskipun asing bagi kita, ritual itu kelihatannya ada beberapa logika untuk itu. Ribuan tahun kemudian, sebuah iklan di Amerika di awal abad ke-20 menulis, "Mengapa hidup? Jika Anda dapat dikubur hanya dengan $10, hidup bisa menjadi sangat keras. Kita tahu, walaupun kita percaya kepada Allah dan di dalam pengharapan yang abadi." Bayangkanlah betapa sulitnya bagi mereka yang tidak memiliki harapan apapun selain keberadaan yang singkat dan sering bermasalah di sini. Lebih dari satu penulis dunia telah mengomentari tentang ketidakbermaknaan kehidupan manusia, karena kita semua tidak hanya mati, tetapi kita semua hidup dengan kesadaran bahwa kita akan mati. Dan kesadaran inilah yang membuat seluruh proyek kehidupan manusia yang seringkali sulit dan menyedihkan dalam dirinya sendiri tampak batal demi hukum. Seorang pemikir merujuk manusia sebagai tidak ada hanya bongkahan daging busuk pada tulang hancur. Agak mengerikan, tetapi sekali lagi sangat susah berdebat dengan logika. Tentu saja, berlawanan dengan ini semua, kita memiliki janji Alkitabiah tentang kehidupan kekal di dalam Yesus. Dan itulah kuncinya. Kita memiliki pengharapan ini di dalam Yesus dan apa yang kematian dan kebangkitannya tawarkan kepada kita. Jika tidak, pengharapan apa yang kita miliki? Bacalah 1 Korintus 15 ayat 12-19. Apakah yang Paulus katakan di sini tentang seberapa dekat hubungan kebangkitan Kristus pada pengharapan kebangkitan kita? Paulus sangat jelas, kebangkitan kita terikat, tidak terpisahkan dengan kebangkitan Kristus. Dan jika kita tidak bangkit, maka artinya Kristus tidak bangkit. Dan jika Kristus tidak bangkit, kemudian apa? Imanmu sia-sia, kamu masih di dalam dosamu. Dengan kata lain, ketika kita mati, kita akan tetap mati selamanya juga. Dan dengan demikian, semua ini tidak ada artinya. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 32, "Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati." Jika keberadaan kita saat ini hanya sebagai protoplasma berbasis karbon dan 70 tahun, atau jika kita beruntung, lebih, jika kita tidak merokok atau makan terlalu banyak fast food, adalah semua yang kita dapatkan, sesungguhnya kita dalam kondisi yang cukup sulit. Tidak heran Ellen White menambahkan, surga bernilai segala sesuatu bagi kita, maka jikalau kita kehilangan surga, kita pun kehilangan segala-galanya. Menjadi putra dan putri Allah, halaman 361. Pikirkan seberapa berharga pengharapan dan iman kita. Mengapa kita harus melakukan segala yang kita bisa dengan rahmat Allah untuk memeliharanya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, mari kita membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Pada saat surat Paulus ini dituliskan, ada banyak ajaran-ajaran yang mencoba untuk menggamburkan kematian dan juga kebangkitan Yesus sehingga menyesatkan para jemaat. Ada pula ajaran yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus mati, namun murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus sehingga seakan-akan Yesus bangkit. Tetapi Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Seluruh kehidupan Yesus, sejak kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga, serta kedatangannya kembali ke dunia ini untuk kedua kali, merupakan satu alur yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kebangkitan Yesus menunjukkan kemenangannya atas maut, sehingga kita bisa berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Kebangkitan Yesus membuat segala penderitaan dan kematiannya menjadi sempurna. Memang Yesus telah mati dengan menanggung seluruh dosa-dosa dan kutuk yang seharusnya kita terima. Tetapi kebangkitannya menyempurnakan sehingga sama seperti kita yang percaya kepada Yesus menjadi satu dalam kematiannya, kita juga menjadi satu dalam kebangkitannya. Roma 6 ayat 5.
Dengan kita menjadi satu dalam kebangkitannya, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus akan hidup, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan ini merupakan pengharapan bagi kita. Kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Dan apa yang kematian dan kebangkitannya tawarkan kepada kita? Jika tidak, pengharapan apakah yang kita miliki? Karena kebangkitan Kristus telah membuat kita juga memiliki kebangkitan dan kehidupan kekal di surga kelak, maka seharusnya kita menyenangkan hati Tuhan dengan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita terus setia kepada Tuhan, karena surga bernilai segala sesuatu bagi saudara dan saya. Maka jikalau kita kehilangan surga, kita pun kehilangan segala-galanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.